Halo guys, jadi ini pertama kalinya gue nyobain ngevlog motovlog sambil ngomong gitu. Ini gue belum ada mic eksternal, jadi sorry banget kalau kalian keganggu sama suara anginnya gitu, agak gelebekan. Tapi ya doain aja, semoga di masa yang akan datang kalau ada rezekinya gue pasti beli mic eksternalnya gitu, biar lebih enak lah kalian juga dengar suaranya. Nah ini gue lagi pagi-pagi pengen riding santai aja sih. Pengen riding santai ke rumah cewek gue pakai KTM 390 Adventure gitu. Ini motor yang menurut gue salah satu motor yang worth it ya kalau kalian pengen nyobain. Karena kalau nggak salah bekasnya cuma 100 jutaan, tapi kalian udah dapet motor 390 cc, tangki liter kapasitasnya gede, layarnya udah full digital. Terus kalian harus cobain suspensinya, enak banget gitu. Ini motor tuh suspensinya enak banget, parah. Buat ngehajar bolongan, ngajar rel kereta nggak ada rasanya, enak banget gitu. Dan ini motor cukup ringan sih kata gue buat 390 cc ya. Ini gue lagi pengen isi angin dulu karena udah seminggu 2 minggu motor ini nggak gue pakai, jadi cukup gembos bannya gitu. Nah salah satu kesulitan gue naik motor ini ya gengs, itu susah banget ngenetralin. Mungkin karena gue jarang pakai juga kali ya, jadi gue belum dapet feelnya kadang buat ngenetralin motor ini gitu. Kita langsung cus aja, lanjutin perjalanan. Ini gue dari pusat mau ke Arca Manik gitu. Nah di sini kita coba sedikit tes tarikannya. Pokoknya enak tenan. Tarikannya nggak pelan sih kata gue. Cukup banget buat dalam kota maupun touring si tarikannya gitu. Cuman emang motor ini kalau kalian main di putaran atas agak ngempos putaran atasnya karena kan 1 silinder. Cuman kalau buat dari putaran bawah ke tengah ini dapet banget lah gitu. Nah buat kalian gitu yang pengen nanya-nanya buat motor ini, tulis aja di komen, ntar gue bales-balesin. Oke? Jadi gue udah punya motor ini kalau nggak salah sekitar 3 bulan, mungkin 3 bulan sampai 4 bulan lah. Gue belum pernah coba buat touring sih, masih dalam kota aja karena belum ada waktunya juga itu. Yang gue rasain sama ini sih, ini motor enak sih, cuman ya nah ini salah satu bukan kelemahan ya kata gue, cuman agak nggak semua orang tuh cocok naik motor ini. Kenapa? Karena gue aja yang tingginya 178 cm itu jinjit naik motor ini. Jadi motor ini ground clearance-nya, seat height-nya cukup tinggi. Jadi kalian harus hati-hati kalau bawa motor ini, karena kalau misalnya rem mendadak atau tikungan gitu riskan banget jatuh gitu. Nah makanya untuk beberapa orang kayak temen gue yang punya motor ini juga dan dia tingginya di bawah gue, pasti pakai lowering kit gitu, bannya agak dikempesin dikit lah biar lebih turun lagi gitu, dan dia pakai sepatu boot gitu. Ya sebenarnya banyak lah yang bisa diotak-atik gitu. Mau motornya setinggi apa juga kalian bisa pakai sepatu boot, bisa agak turunin suspensinya lagi gitu. Jadi tetap bisa kalian pakai. Nah jujur ini suara gue dubbing, jadi lumayan berasa juga ngomong terus selama 4 menitan lah ya gitu. Dan gue harap kalian gak bosen dengerinnya. Gue terima semua masukan, misalnya kurang apa gitu ya, ntar tulis aja di kolom komentar. Karena gue juga sejujurnya bingung gitu mau ngomong apa di video ini, karena ini video sebenarnya gue pengen nunjukin kalian riding santai aja gitu pagi-pagi naik KTM 390 Adventure. Nah dan gue suka banget nyelap-nyelip pakai motor ini tuh, enteng bet buat nyelap-nyelip. Jadi kalian gak terlalu harus effort lah buat nyelap-nyelip di motor ini gitu. Nah buat kalian yang kayak mungkin lagi pengen touring tapi bingung mau beli motor kayak apa, kata gue ini salah satu motor yang oke. Selain Versys 2.5 ataupun X-Max, ini salah satu yang masih bisa jadi pilihan kata gue gitu. Walaupun secara harga sangat jauh ya dari Versys dan X-Max gitu. Karena kan Versys mungkin kalau nggak salah sekitar 60-70, X-Max juga 60-an. Kalau ini KTM dia di atas 100 gitu.
Cuman ya kalian kalau beli motor kayak gini ngikutin yang cc gede masih kekejar gitu. Nah, ini gue udah sampai sekitar daerah Terusan Jakarta ya, kalau nggak salah ini Terusan Jakarta. Ini daerah yang menurut gue kalau kalian salah jam ke daerah ini macet banget, sumpah. Macet banget, bisa kayak nggak jalan gitu. Jadi kalau kalian ke daerah ini harus benar-benar merhatiin jam gitu. Karena gue pernah ngelewatin perempatan ini aja bisa ngabisin 20 menit mungkin sampai 30 menit gitu. Dan chaos banget gitu. Ini kebetulan lagi gak macet aja karena gue pagi-pagi juga berangkatnya gitu. Nah mungkin kalian ada yang penasaran sama settingan kamera gue. Nah ini gue pakai GoPro 10 dan udah itu aja sih. Sama kalau mountingnya gue beli di Tokped yang murah lah ya, yang ekonomis aja gitu. Ini gue settingan pakai, seingat gue resolusi 1080 fps 30 gitu. Kalau lens yang super view ya kalau nggak salah. Dan inilah hasilnya gitu. Ya menurut kalian bagus atau enggak, coba tulis di kolom komentar. Karena gue juga nggak terlalu paham, dan karena gue baru pakai GoPro juga gitu, jadi masih nyoba-nyoba. Ada yang bilang katanya kalau GoPro harus pakai ND filter, jadi ntar kayak di setting shutter speednya mentok di berapa, terus pakai ND filter biar lebih bagus gitu. Ya mungkin ntar gue bakal coba gitu. Nah ini gue udah di Terusan Jakarta. Ini sebenarnya jalan lurus doang sih, lurusan doang, terus ntar nyampe ke rumah cewek gue. Nah enaknya jalanan ini tuh apa ya, bisa nyelap-nyelip gitu. Jadi emang kadang macet, kadang agak padat, cuman kalian tuh masih bisa nyelap-nyelip kalau di sini gitu. Dan bisa mungkin sedikit ngetes top speed lah ya, walaupun agak riskan juga, cuman bisa. Salah satu hal yang gue suka naik motor di Bandung tuh udaranya segar. Kiri kanan lo lihat tanaman kayak adem gitu. Terus serba cepet lo kalau naik motor. Kalian kalau naik motor tinggal nyalip-nyalip aja, gak usah ngantri. Kalau kalian naik mobil kan kadang macet, gak bisa nyalip-nyalip. Naik motor tuh asik. Itu kenapa sampai sekarang gue kemana-mana lebih prefer naik motor dibanding naik mobil gitu. Kayak sekarang walaupun di jalanannya kalian lihat mungkin gak macet sih, cuman kan agak keadaan lah ya, motor mobilnya tuh masih bisa nyalip-nyalip gitu. Jadi sampai tujuan juga lebih cepat gitu. Dan ini motor enak sih kata gue buat nyalip-nyalip. Tenaganya itu loh, torsinya, karena dia satu silinder kan 390 cc. Jadi otomatis tarikan bawahnya tuh ngisi banget, ngebuat kalian kayak gak perlu effort kalau mau nyalip kendaraan di depan kalian gitu. Nah ini depan ada ibu-ibu lumayan kenceng juga bawa motornya, tapi ya lumayan bisa gue salip juga akhirnya gitu. Di sini kalian harus hati-hati karena tiba-tiba langsung curam ke bawah dan jalanannya jelek gitu, kacau banget jalanannya. Mungkin sekian aja videonya, sisanya masih ada 1 menit lagi. Semoga kalian enjoy. Oke. Ntar kalau mungkin kalian punya saran apa, nyobain motor apa, nyobain ke daerah mana, jalan mana, chat aja di komentar, ntar gue baca. Kalau ada waktunya gue lakuin. Oke. Thank you yang udah buat nonton, yang udah nonton video ini. Gue thank you banget, apresiasi. Ini channel yang mau gue rintis, semoga bisa jadi besar gitu. Semoga bisa jadi channel yang besar dan bisa membawa rezeki gitu. Thank you.